Wuhaib telah mengatakan, aku mendengar bahwa setiap orang yang mati pasti akan diperlihatkan kepadanya dua malaikat yang bertugas mencatat amalnya. Jika ia seorang yang taat, kedua malaikat itu akan berkata, semoga Allah memberimu balasan yang baik, banyak majlis kebaikan yang kamu selenggarakan, dan kami ikut duduk di tengah-tengahnya. Dan banyak amal soleh yang kamu lakukan, dan kami ikut menyaksikannya. Sebaliknya, jika ia orang yang jahat, kedua malaikat itu akan berkata kepadanya, mudah-mudahan Allah tidak memberimu balasan yang baik. Banyak kata-kata keji yang kamu ucapkan, dan kami ikut mendengarnya. Jadi, mudah-mudahan Allah tidak memberimu balasan yang baik. Ketika itulah, orang yang sekarat hanya bisa memandang lesu ke arah kedua malaikat tersebut, dan selamanya ia tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Petaka yang dialami ketika orang-orang yang durhaka itu menyaksikan tempat mereka di neraka. Mereka bahkan sudah dicekam rasa takut yang luar biasa sebelum menyaksikan peristiwa itu. Sebab ketika sedang mengalami sakaratul maut, tenaga mereka telah lenyap, sementara ruh mereka mulai merayap keluar dari jasad. Namun, ruh mereka baru keluar setelah mereka mendengar suara malaikat maut yang menyampaikan salah satu dari dua kabar, yaitu kabar, bergembiralah wahai musuh Allah dengan siksa neraka, atau kabar, bergembiralah wahai kekasih Allah dengan surga. Dari sinilah timbul rasa takut di dalam hati orang-orang yang berakal. Rasulullah SAW telah bersabda, tidak akan keluar dari dunia salah seorang di antara kamu sebelum ia tahu di mana tempat kembalinya, dan sebelum ia diperlihatkan tempatnya di surga atau di neraka. Dan Rasulullah SAW pun telah bersabda, barang siapa suka bertemu Allah, maka Allah suka bertemu dengannya, dan barang siapa benci bertemu Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Para sahabat lalu berkata, tapi kami semua tidak menyukai kematian. Beliau bersabda, bukan begitu. Sesungguhnya ketika derita yang dialami oleh orang yang beriman atau taat dalam menempuh perjalanan menuju kepada Allah telah diringankan, maka ia akan merasa suka bertemu Allah, dan Allah pun suka bertemu dengannya. Pada suatu malam menjelang pagi, Hudzaifah bin Yaman berkata kepada Ibnu Mas'ud, bangunlah dan lihatlah waktu apa ini sekarang. Ibnu Mas'ud lalu bangun, ia menghampiri Hudzaifah dan berkata, langit sudah memerah. Hudzaifah menukas, aku berlindung kepada Allah dari perjalanan pagi menuju neraka. Pada suatu hari Marwan menemui Abu Hurairah. Marwan berkata, ya Allah, ringankanlah bebannya. Tetapi Abu Hurairah menyahut, ya Allah, beratkanlah. Lalu Abu Hurairah tiba-tiba menangis seraya berkata, demi Allah, aku menangis bukan karena sedih kehilangan dunia ini, dan juga bukan karena gelisah harus berpisah dengan kalian, tetapi aku sedih menunggu-nunggu salah satu di antara dua kabar dari Allah, apakah aku akan ke neraka atau masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi seorang hamba, maka Allah akan berfirman, wahai malakul maut, pergilah ke si fulan dan datanglah kepadaku dengan membawa rohnya untuk aku beri kesenangan. Bagiku amalnya sudah cukup, aku telah mengujinya, tetapi aku mendapati seperti yang aku inginkan. Malaikat maut segera turun bersama dengan 5.000 malaikat lain. Semuanya membawa tongkat yang terbuat dari kayu manis dan akar-akar pohon ja'faron. Para malaikat itu lalu menyampaikan kepadanya kabar gembira tersebut. Lalu mereka membentuk dua barisan untuk mempersiapkan keberangkatan ruh hamba itu. Mereka membawa kayu manis. Ketika melihat mereka, iblis meletakkan tangannya ke kepala. Kemudian ia menjerit-jerit sekeras-kerasnya. Serdadu iblis bertanya, ada apa Tuhan kami? Iblis menjawab, apakah kalian tidak melihat? Hamba itu telah diberikan kehormatan. Apa kalian tidak menjalankan terhadapnya? Mereka menjawab, kami telah berusaha keras menggodanya, tapi ia dilindungi oleh Tuhannya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan,
Tidak ada kesenangan bagi orang yang beriman yang melebihi perjumpaan dengan Allah. Barang siapa yang dikaruniai berjumpa dengan Allah, maka kematian adalah saat-saat kegembiraan, kebahagiaan, kedamaian, kejayaan, dan kehormatannya. Menjelang ajal, Jabir bin Zaid ditanya, "Apa yang Anda inginkan?" Ia menjawab, "Aku ingin menatap wajah Al-Hasan." Ketika Al-Hasan Al-Basri datang menjenguknya, Jabir diberitahu, "Inilah Al-Hasan." Pelan-pelan ia membuka matanya untuk memandang Al-Hasan. Lalu ia berkata, "Wahai saudaraku, saat ini demi Allah, aku pamit kepadamu untuk pergi, entah ke surga atau ke neraka." Menjelang wafatnya Muhammad bin Wasi berkata, "Wahai saudara-saudaraku, selamat tinggal. Sebentar lagi aku akan pergi, entah ke neraka atau menuju ampunan Tuhanku." Sebagian orang-orang untuk tetap berada dalam saat-saat kematian, berangan-angan, tapi ia tidak ingin dibangkitkan untuk menerima balasan pahala atau siksaan. Demikianlah, kekhawatiran mengalami kematian dalam kondisi su'ul khotimah telah membuat miris hati orang-orang arif, sebab hal itu merupakan salah satu petaka besar yang menyertai kematian.